Dime tu verdad, muy bien que te estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SS Group akan mempresentasikan tentang review jurnal sistem dinamis atau SD sama agent based modeling, yang dimana terdiri dari yang pertama ada Sarah Aida Suherman, yang kedua ada Muhammad Hadi Susilo, yang ketiga ada Dadan Mubarak Aziz, yang keempat saya sendiri Yusuf Bahtiar, dan yang kelima Ihsan Fauzi Rahman, dan yang keenam Raka Adama Salsabila. Adapun untuk review jurnal yang kita review tentang sistem dinamis yaitu berjudul Analisis Sistem Produksi Helm pada PTX dengan pendekatan sistem dinamis. Dan adapun untuk Agent Based Modeling atau ABM yang berjudul tentang model interaksi pelaku hutan rakyat dalam perdagangan kayu, pendekatan simulasi model berbasis agent. Adapun untuk analisis sistem produksi helm pada PTX dengan pendekatan sistem dinamis, yang dimana nama jurnal tersebut dan jurnalnya tentang Journal of Industrial Engineering and Management, untuk waktu dan halaman vol 18 nomor 2 tahun 2023, 95 sampai 106 halaman. Untuk editannya bisa dilihat di layar, dan untuk penulisnya juga Dwi Sukma Donerianto, Nur Rahmawati, dan Rus Indoyanto. Adapun untuk analisis produksi helm pada PTX dengan pendekatan sistem dinamis, untuk latar belakang sendiri yaitu PTX merupakan perusahaan yang memproduksi helm yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PTX berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam pencernaan kapasitas produksi. Adapun untuk tujuan penelitian dari PTX ini yaitu berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Jurnal dengan judul Analisis Sistem Produksi Helm pada PTX dengan pendekatan sistem dinamis memiliki subjek penelitian yaitu si PTX dengan produknya itu adalah helm. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan aplikasi Vensim. Nah, di sini ada metode penyelesaian di mana pengumpulan data itu dilakukan dengan data sekunder atau non-wawancara. Data-data tersebut diantaranya yaitu adalah persentase peningkatan permintaan, persentase penurunan permintaan, peningkatan permintaan, penurunan permintaan, jumlah permintaan, dan yang lainnya. Berikut ini di samping adalah diagram mengenai data-data yang diperlukan. Nah, di sini ada model konseptual di mana untuk case tersebut perusahaan menggunakan 4 skenario kapasitas produksi helm PTX dengan langkah-langkah sebagai berikut. Validasi model, di mana dilakukan secara statistik dengan membandingkan empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Di sini ada tabel dari tahun per tahun dengan isinya yaitu adalah total produksi helm, real, dan simulasi. Jika dikolektifkan memiliki rata-rata dari tahun 2022 sampai 2027 memiliki rata-rata real 655 dan simulasi 709. Dengan standar deviasinya adalah untuk real 641,02 dan simulasinya adalah 656,64. Nah, lalu langkah pertama itu adalah menentukan error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi dengan rumus sebagai berikut. S1 sama dengan S bar dikurangi A bar. S bar ini data simulasi, data rata dan A bar data rata-rata
real dengan dibagi oleh A. Lalu hasil dari persentase error dari rata-rata data empiris di sini adalah 7,6%. Lalu yang kedua itu adalah persen error dari rata-rata deviasi dan data empiris dan data output simulasi dengan hasilnya yaitu 2,3%. Nah, lalu output simulasi yang dihasilkan dari aplikasi Vensim di sini yaitu adalah ada beberapa grafik seperti presentasi peningkatan berhubungan dengan peningkatan permintaan, lalu presentasi penurunan berhubungan dengan penurunan permintaan. Nah, untuk ketersediaan bahan baku di sini ada jenis bahan baku yang mempengaruhi hasil produk helm, kualitas bahan baku, dan pola model yang dibuat. Nah, lalu hal yang mempengaruhi produk helm gagal itu adalah tidak memenuhi standar, lalu kelangkaan bahan baku. Oke, baik. Selanjutnya yaitu hasil dari output permodelan menggunakan aplikasi Vensim pada produksi helm ini terdapat 4 skenario. Skenario pertama yaitu ketersediaan helm mengalami pasang surut dalam selang waktu 6 tahun, di mana dapat dilihat di grafik ada pasang surutnya di mana turun, terus juga ada kenaikan. Nah, pada tahun 2022 sampai dengan 2025 mengalami penurunan, di mana tahun 2026 sampai dengan 2027 mengalami peningkatan. Ketersediaan helm pada tahun 2022 totalnya 2000 unit, sedangkan tahun 2023 menjadi 950 unit. Pada tahun 2024 turun lagi menjadi 300 unit, dan tahun 2025 turun menjadi 50 unit. Nah, di mana tahun 2026 mengalami kenaikan dari yang sebelumnya tahun 2025 50 unit, di tahun 2026 mengalami kenaikan menjadi 200 unit, dan pada tahun 2027 mengalami kenaikan menjadi 750 unit. Pada skenario kedua, di mana peningkatan dan juga permintaan dapat membuat ketersediaan helm mengalami penurunan dalam selang waktu 6 tahun, yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Ketersediaan helm pada tahun 2023 pada skenario kedua yaitu 950 unit. Sedangkan pada tahun 2022 awal yaitu 2000 unit. Nah, di tahun 2023 menjadi 950 unit. Terus turun tahun 2024 menjadi 0. Nah, pada tahun 2025 turun lagi menjadi minus 850 unit. Serta tahun 2026 turun lagi menjadi minus 1600 unit, dan juga tahun 2027 menjadi minus 2250 unit. Pada skenario ketiga, di mana penurunan dan permintaan, ketersediaan helm mengalami pasang surut, di mana ada kenaikan dan juga ada penurunan. Penurunan terjadi di tahun 2022 sampai dengan 2026. Kemudian pada tahun 2027 mengalami sedikit kenaikan atau peningkatan. Tahun 2022 tersedia 2000 unit helm. Nah, pada tahun 2023 menjadi 950 unit, di mana ini mengalami penurunan. Serta di tahun 2024 turun menjadi 200 unit, dan tahun 2025 turun menjadi minus 250 unit. Nah, di tahun 2026 menjadi minus 400 unit. Namun di sini tahun 2027 mengalami kenaikan menjadi minus 250 unit. Nah, selanjutnya untuk skenario yang keempat, di mana ada peningkatan hasil produksi sehingga membuat ketersediaan helm mengalami pasang surut dalam selang waktu 6 tahun, yaitu di tahun 2022 sampai dengan 2025. Sedangkan di tahun 2026 sampai 2027 mengalami sedikit peningkatan. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025
Ketersediaan helm mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 tersedia 2.000 unit helm, tahun 2023 menjadi 1.150 unit. Nah, tahun 2024 turun menjadi 600 unit. Tahun 2025 turun lagi menjadi 350 unit. Nah, sedangkan tahun 2026 sedikit mengalami peningkatan, di mana tahun sebelumnya tahun 2025 350 unit, di tahun 2026 menjadi 400 unit. Nah, di tahun 2027 ini ketersediaan helm meningkat menjadi 750 unit, di mana yang tadinya di tahun 2026 yaitu 400 unit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya Ihsan Budi Rahman, model interaksi pelaku hutan rakyat dalam perdagangan kayu, pendekatan simulasi model berbasis agen. Nama jurnal penelitian hutan tanaman, waktu dan halaman Vol 16 nomor 1 Juni 2019 nomor 1 sampai 57. Untuk ISSN 1829 6327, IISSN 2442 8930. Untuk penulisnya yaitu Lutfi Abdullah. Latar belakang pembangunan hutan rakyat merupakan upaya untuk mendorong pemenuhan bahan baku kayu dan juga untuk tujuan meningkatkan simpanan karbon. Kelestarian hutan rakyat sangat bergantung pada mekanisme pasar dan peran kebijakan pembangunan kehutanan yang merupakan interaksi perilaku pemangku kepentingan dalam rantai pemasaran. Untuk tujuan penelitiannya untuk mencari strategi terbaik dalam memperkuat posisi kayu dalam perdagangan kayu konstruksi. Implikasinya kepada keberadaan hutan rakyat dengan menggunakan pendekatan permodelan berbasis aktor atau agent based modeling. Baik ya, saya akan melanjutkan materi dari yang telah disampaikan oleh Ihsan Fauzi Rahman, yaitu metode interaksi pelaku hutan rakyat dalam perdagangan kayu, pendekatan simulasi model berbasis agen. Yang pertama yaitu subjek penelitian, penggunaan produk kayu, metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan aplikasi NetLogo, yaitu model interaksi pelaku hutan raya dalam perdagangan kayu, yaitu pendekatan simulasi metode berbasis agen, yaitu menggunakan metode penyelesaian. Berikut merupakan diagram sebab akibat, causal loop diagram, yaitu yang seperti di dalam diagram tersebut. Terus ada pun analisis data menggunakan pendekatan persepsi setiap stakeholder terhadap pasar kayu raya. Persepsi di sini menggunakan pendapat para ahli atau hasil peneliti. Persepsi tersebut dipetakan dalam peta pengaruh atau impact map dari setiap stakeholder dan melihat interkoneksi antara stakeholder. Persepsi tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk metode agen dengan menggunakan NetLogo yang berbasis 6.0.1. Mode interaksi pelaku hutan raya dalam perdagangan kayu, pendekatan simulasi metode berbasis agen. Metode penyelesaian berikut adalah merupakan peta pengaruh dan peran, the influencer and role map, yang seperti di dalam map tersebut itu ada seperti berikut. Adapun peta pengaruh dan peran disajikan pada gambar di samping. Pemerintah memainkan peran sebagai pengendali marketing mekanisme pasar yang terjadi melalui insentif pembangunan hutan raya dengan menetapkan harga dasar kayu, sementara petani memainkan peran sebagai penyedia bahan baku kayu, penyedia lahan untuk dikonversi, sementara industri memainkan peran sebagai membeli kayu, membeli baja ringan, penjual kayu, membayar pajak dan
pedagang baja ringan memainkan peran dengan menjual produk baja ringan dan membayar pajak. Mungkin pemaparan saya sekian, maka dilanjutkan oleh. Baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu model interaksi perilaku hutan rakyat dalam perdagangan kayu dengan pendekatan simulasi model berbasis agen. Nah, di sini tuh kita punya dua gambar, yaitu pada gambar pertama merupakan kondisi ideal dari pengolahan hutan rakyat yang berkelanjutan atau ideal condition, di mana ini menunjukkan bahwa hutan rakyat tersebut dikatakan ideal jika menutupi area perhutan dan bukan hutan tetap ada. Keberadaan ini terus dipertahankan melalui pengolahan hutan yang menguntungkan bagi semua pihak. Keuntungan yang diperoleh oleh petani adalah harga kayu yang lebih tinggi dibandingkan biaya pembangunan hutan rakyat. Nah, untuk gambar yang kedua ini merupakan dampak persaingan bahan baku. Di mana di sini ada harga kayu yang terus menurun, yang warna kuning ini. Nah, warna kuning ini menunjukkan harga kayu yang terus semakin turun menurun, ditutupi dengan warna merah yang tidak sejalan dengan biaya pembangunan hutan rakyat atau nilai lahan untuk pertanian, pemukiman dan lain-lain, yang mengakibatkan petani cenderung mengkonversi lahan untuk peruntukan lain. Hal ini kemudian berakibat hilangnya kayu dari peredaran untuk bahan baku konstruksi bangunan rumah dan sebaliknya. Permintaan baja ringan semakin sebagai bahan substitusi kayu akan meningkat. Pada study case ini kita memiliki dua skenario. Pada skenario pertama yaitu skenario penetapan harga dasar kayu, di mana di gambar ini dijelaskan pada study case penetapan harga dasar kayu menunjukkan bahwa penetapan harga dasar kayu itu efektif untuk mendorong produktivitas. Ditunjukkan dengan adanya titik warna hijau pada gambar yang sebelah kanan ini, yang dimana itu efektif dengan adanya titik warna hijau ini. Namun jika tidak dilakukan perbaikan penetapan harga dasar, maka produktivitas petani akan turun meski tidak sampai ke angka 0. Jadi jika tidak ada perbaikan yang terus-menerus pada harga dasar tersebut, maka ini akan terus-menerus turun. Nah, untuk skenario kedua yaitu skenario pembentukan kartel perdagangan kayu. Ini ada dua gambar di mana dampak kartel perdagangan terhadap tutupan lahan ini ditunjukkan dengan perlu adanya asosiasi sebagai wujud nyata dari kartel perdagangan antara petani, pedagang, konsumen. Warna hijau yang di gambar sebelah kanan ini mendominasi dengan proporsi yang sama dengan warna yang kuning. Tutupan lahan akan kembali hijau. Titik warna hijau semakin banyak jika harga kayu selalu berada di atas biaya yang dikeluarkan dalam membangun hutan. Harga kayu pun bisa bersifat adaptif akibat dari perubahan biaya dari setiap faktor produksi. Baik, untuk selanjutnya itu kesimpulan yang didapat dari study case ini dengan simulasi yang berbasis agen. Didapatkan kesimpulan bahwa hasil simulasi menunjukkan bahwa harga dasar kayu bersifat statis akan menjadi jawaban untuk menahan konversi hutan, namun tidak untuk jangka panjang. Jadi ini hanya untuk jangka pendek. Sementara strategi kartel perdagangan dengan kelembagaan yang solid akan membantu meningkatkan produktivitas petani hutan rakyat dan mempertahankan kelestarian hutan dengan menghambat konversi hutan dan meningkatkan tutupan lahan oleh hutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.